Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyampaikan tugas mata kuliah Ulumul Hadis mengenai fenomena COVID-19 di Indonesia. Asal mula COVID-19 yaitu coronavirus yang ditemukan di Wuhan, China pada Desember 2019 lalu. Kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 dan menyebabkan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Fenomena virus corona di Indonesia sudah banyak yang terinfeksi virus tersebut, mulai dari bayi, anak-anak, dan juga orang yang sudah lanjut usia. Sebagian ada yang sembuh, tapi juga banyak yang meninggal. Kemudian data COVID-19 di Indonesia yang setiap harinya bertambah banyak, ya bisa dilihat dari grafik tersebut bahwasannya terus meningkat. Lalu kemudian ini adalah data total kasus di seluruh kota di Indonesia mengenai COVID-19, bisa dilihat. Dengan begitu bisa kita lihat dari data-data tersebut dengan jelas bahwa kasus di Indonesia terus meningkat setiap harinya, dan yang lebih rentan terinfeksi virus ini adalah bayi, anak-anak yang berusia lanjut, orang dengan kekebalan tubuh yang lemah, seseorang yang tinggal atau berkunjung ke daerah atau negara yang rawan virus corona. Virus corona itu sendiri dapat menyebar dan menginfeksi orang lain karena yang pertama, terkena percikan air liur atau batuk dan bersin. Yang kedua, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi. Yang ketiga, menyentuh mata, hidung, mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona. Kemudian gejala yang terkena virus corona dibagi menjadi dua. Ada gejala yang ringan dan gejala yang berat. Untuk gejala ringan sendiri yaitu hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, dan tidak enak badan. Dan untuk gejala berat seperti demam tinggi, batuk dengan lendir, sesak napas, nyeri dada atau sesak saat bernafas, dan batuk. Selanjutnya, pencegahan terhadap infeksi coronavirus di Indonesia. Yang pertama, sering mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik hingga bersih. Yang kedua, hindari menyentuh wajah atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor atau belum dicuci. Yang ketiga, hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit. Yang keempat, hindari menyentuh hewan atau unggas liar. Yang kelima, jangan keluar rumah dalam keadaan sakit dan tidak terlalu penting. Yang keenam, kenakan masker dan segera berobat ke fasilitas kesehatan ketika mengalami gejala-gejala tersebut. Yang ketujuh, menjaga jarak ketika berada di rumah maupun di luar rumah. Dan yang kedelapan, selalu menjaga kebersihan di mana saja. Lalu apa saja kebijakan pemerintah Indonesia terhadap wabah COVID-19 tersebut? Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19, dan dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan. Dengan total anggaran untuk ini adalah sebesar 405,1 triliun rupiah. Kemudian pada tanggal 3 April 2020, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan postur rincian dan APBN tahun 2020. Anggaran dari beberapa kementerian dipotong sebesar 97,42 triliun. Namun beberapa kementerian mengalami peningkatan
tingkatan anggaran seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar 36 triliun rupiah menjadi 70 triliun rupiah, dan Kementerian Kesehatan dari 57 triliun rupiah menjadi 76 triliun rupiah. Kebijakan-kebijakan pemerintah untuk menangani wabah COVID-19. Pembentukan tim gerak cepat di wilayah otoritas pintu masuk negara di bandara atau pelabuhan atau pos lintas batas darat negara. Yang kedua, pada tanggal 18 Januari 2020, Indonesia melakukan pemeriksaan kesehatan di 135 titik bandar udara, darat, dan pelabuhan menggunakan alat pindai suhu. Yang ketiga, Kementerian Kesehatan menunjuk sedikitnya 100 rumah sakit rujukan yang sebelumnya dipakai pada kasus flu burung. Kemudian yang keempat, Kementerian Kesehatan mengembangkan pedoman kesiapsiagaan mengacu pada pedoman sementara WHO. Untuk selanjutnya yaitu penanggulangan wabah yang terkait dengan ilmu hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, wabah taun adalah kotoran yang dikirimkan oleh Allah terhadap sebagian kalangan Bani Israel dan juga orang-orang sebelum kalian. Kalau kalian mendengar ada wabah taun di suatu negeri, janganlah kalian memasuki negeri tersebut. Namun, bila wabah taun itu menyebar di negeri kalian, janganlah kalian keluar dari negeri kalian menghindar dari penyakit itu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan apa keterkaitannya dengan wabah COVID-19 untuk saat ini? Yaitu salah satunya dengan cara lockdown yang saat ini kita lakukan itu juga dapat dikaitkan dengan hadis tersebut. Karena lockdown juga melarang kita untuk keluar dari daerah untuk menanggulangi wabah COVID-19 tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.